Shalom. Puji Tuhan kalau siang hari ini ada di tengah-tengah Anda semuanya. Terima kasih buat Bapak di surga. Dan terima kasih untuk Pak Billy dan penatua jemaat yang memberi kesempatan saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita akan segera melihat firman Tuhan. Yang kita akan ambil dari Amsal 19. Roh Kudus akan tolong kita semua. Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pewahyuan itu menerangi dan mencelikan mata batin kita. Sehingga siang ini lewat pembacaan firman Tuhan kita memperoleh pengenalan dan takut akan Tuhan semakin dalam hidup kita. Amin. Jadi setiap kali pembacaan Alkitab Anda semua ikut membaca ya, terlibat membaca. Kenapa? Karena kalau mata kita melihat, telinga kita mendengar suara yang keluar dari mulut kita sendiri, iman kita akan tumbuh. Yang kedua, Anda bisa mengulang ayat ini di rumah. Yang ketiga, kalau ada pembicara yang salah, Anda bisa memberitahukan kami. Ya. Yang keempat, ya inilah cara menyimpan firman dalam hati kita. Oke. Amsal 19 ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini bersama. Amsal 19 ayat 16 kita baca bersama 2, 3. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Coba ulang sekali lagi dengan saya. Yang keras ya. 2, 3. Siapa yang berpegang kepada. Sebentar, suruh pegang perintah atau janji? Perintah. Tapi banyak jemaat lebih suka pegang janji. Dikatakan ayat ini siapa berpegang kepada perintah, dia memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman, dia akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiap pagi Anda dan saya baca Alkitab itu baik, sangat baik. Tapi kalau sudah baca firman, Anda pergi ke kantor, Alkitabnya ditutup, perintahnya ditinggal, Anda pergi kantor, pergi ke pasar, Anda bekerja, Anda tidak pegang perintah. Yang Anda pegang cuma janji. Kayaknya kalau Anda pegang janji tiap hari ngeklaim janji Tuhan. Tuhan itu gak pernah diklaim, gak perlu diklaim. Gak perlu ditagih janjinya. Karena Tuhan Yesus kita itu bukan pendusta. Dia bukan pembohong. Tapi dia Allah yang benar. Bagian Anda dan saya pegang ini loh, dipegang begini. Ini perintah ini dipegang. Jangan janji yang diperintah tapi bukan janji tapi perintahnya yang dipegang. Kalau Anda pegang perintah, kemana-mana pergi ke kantor, Anda pegang perintah. Ketika di kantor ada kerjaan yang gak beres, Anda gak perlu marah. Anda bisa tegur orang itu dengan baik. Gak perlu maki orang, gak perlu goblok-goblokin orang. Kalau Anda pergi ke pasar, Anda pegang perintah ini Anda pegang. Anda bawa ke pasar. Ketika kakimu diinjek orang, Anda gak akan melotot. Anda tidak akan marah dan berkata, matamu di mana? Gak perlu. Kenapa? Kan ada perintah. Perintah Tuhan bilang apa? Apa yang kamu ingin orang lain buat atas hidupmu, buat itu lebih dahulu. Kalau Anda gak mau ditipu, jangan nipu orang. Kalau Anda gak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau Anda gak mau dibohongin orang, jangan membohongin orang. Kalau Anda gak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Kalau pegawaimu gak mau dibajak orang, jangan bajak pegawai orang. Itu luar biasa loh. Ini perintah ini satu ini loh. Anda pegang. Kemana-mana Anda pegang. Sampai toh Anda masuk kamar mandi, WC, Anda pegang perintah.
Anda tidak akan pernah bisa buang tisu sembarangan. Anda tidak akan pernah buang kotoran tanpa disiram. Karena perintah itu ada. Ya. Kalau Anda pergi sampai Anda naik tempat tidur pun mau tidur. Karena perintah ini Anda pegang. Anda nggak akan berantem sama suami. Nggak akan ribut sama istri di atas tempat tidur. Kenapa? Karena perintah itu Anda pegang. Nah, banyak orang Kristen lebih suka janji. Pegang janji. Saya punya teman, saya ceritain kemana-mana ini. Teman saya ini kalau bangun jam 4 pagi. Dan dia akan ngomong, perintah Tuhan itu gak pernah diomong. Tapi yang di ngomong dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Yang dikatakan Tuhan engkau berjanji bahwa anak cucuku akan perkasa di bumi. Anak cucuku tidak akan meminta-minta. Kebahagiaanku bla 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 bla. Dari jam 4 sampai jam 6. Hebat kan? Kalau Anda dengerin dia seru. Satu kali dia reuni dengan teman SMP. CLBK, cinta lama tumbuh kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bilang sama dia, kamu mau nikah lagi itu boleh. Karena suami muda meninggal. Tapi kamu hanya boleh menikah dengan orang yang tidak punya istri. Jelaskan itu perintahnya. Tapi dia tetap, enggak, aku cinta kok sama temanku SMP ini. Aku mau ngurusi dia sampai mati. Lawang bojomu dhewe ra mbok urusi kok saiki meh ngurusi bojone wong. Aneh kan? Tapi dia berkata enggak. Aku enggak salah, aku benar, aku sudah sembayang. Orang Kristen tuh kalau sudah merasa suka sembayang dan puasa sombong banget. Kayaknya dia enggak pernah bisa salah. Sembayang puasa terus, tapi kalau enggak pegang perintah buat apa? Ya? Niat baik itu gak cukup kalau tidak disertai dengan aturan yang Tuhan berikan buat kita. Singkat cerita dia maksa. Dia sudah ngotot mau menikah. Saya udah bilang sama dia, kalau kamu nikah aku gak datang. Karena kalau aku datang aku support. Aku gak datang karena aku gak setuju dengan pernikahanmu. Gak tahu bagaimana dia dapatlah pendeta yang mau memberkati dia dengan teman SMP-nya. Pendetanya tahu gak kalau dia masih punya istri? Masih. Belum cerai surat-suratnya? Ada. Tapi tetap diberkati. Ini aneh. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, singkat cerita dia menikah. Setelah dia menikah saudara, belum berapa setengah tahun, perhiasannya digadein. Perhiasannya yang perempuan. Belum 1 tahun, perusahaan suaminya yang ada di beberapa pulau, kota besar, habis semua. Belum 1 tahun menikah. Mungkin setelah itu 1 tahun pernikahan. Mobilnya sudah dijual. Dia nyusul saya pergi. Saya tanya, kamu naik apa? Naik bis. 2 orang tua, umurnya hampir yang satu 70 tahun. Yang satu 69 tahun menikah karena cinta. Tidak mengikuti peraturan Tuhan. Akhirnya habis semuanya. Jangan Anda berpikir, enggak apa-apa. Dengerin, Tuhan Yesus itu Allah yang setia dengan hukum. Kebenarannya, hukumnya itu berlaku untuk selamanya. Sampai kapanpun hukumnya tetap sama. Dan banyak sekali orang Kristen yang menghina firman. Ya. Dikatakan di situ siapa menghina firman, dia akan mati. Gak heran banyak orang Kristen yang mati rohaninya. Kenapa? Karena gak percaya sama firman.
menghina firman. Orang Jawa bilang ngenyek, orang Jerman bilang guambo. Meremehkan firman. Orang yang menghina firman akan mati. Bukan fisiknya dulu, yang mati rohnya dulu. Gak heran, gereja di mana-mana besar, jemaatnya ribuan. Tapi kuasanya di mana? Hilang. Yang sakit datang tetap sakit, yang stres pulang tetap stres, yang susah tetap susah. Gak ada. Harusnya itu ketika orang datang susah, pulang dihiburkan. Yang sakit sembuh, yang stres, depresi sembuh. Harusnya kan begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen itu yang menghina firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak istri-istri sibuk pelayanan. Tapi gak pernah mau tunduk sama suami. Kalau disuruh tunduk sama suami bilang gini, ntar kalau suamiku mengasihi aku baru aku tunduk sama dia. Suami-suami disuruh kasihlah istrimu. Dia bilang apa? Nanti Bu Elizabeth kalau istriku udah gak cerewet, gak belanja, gak shopping terus, aku baru mengasihi dia. Itu namanya cinta Anda bersyarat. Perintah Tuhan itu tidak bersyarat. Perintah ya perintah, jalanin. Saudara, saya menikah dengan suami saya. Suami saya itu orang Surabaya. Saya ini dulu main perasaannya luar biasa. Tersinggungan. Tuhan kasih saya jodoh suami orang Surabaya. Nak ngamuk. Saudara, tak ngamek kurang golek, resik saudara. Beneran. Udah kalau marah ya di depan orang banyak saudara. Nggak tahu perasaan istri. Ngamuk, nggak tinggal ngamuk saudara. Walaupun nanti kalau sudah ngamuk sakit hatiku belum hilang dia udah ketawa-ketawa. Batin hatiku kurang ajar banget kamu. Aku belum damai dia udah cengingisan. Ya itu kayak begitu. Sampai satu kali saya disuruh tunduk sama suami itu nggak bisa loh saudara. Saya lawan. Sampai satu kali suami saya itu lagi, saya pulang kerja, suami saya itu lagi mainan Blackie-nya. Ya, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini sama saya, lihat tuh suamimu, wajahnya suamimu. Iya ya, kenapa suamiku bahagia banget ya, mainan sama Blackie-nya dia ya. Senang, bahagia, mukanya berbinar-binar, matanya cerah, wajahnya semeringah saudara, senyumnya hebat. Saya jadi mikir, tapi kalau sama saya kenapa ya kado cemban diuntel-untel. Saya masuk, cuma saya mikir nih, iya ya kenapa Roh Kudus suruh aku ngelihat dia gitu ya. Saya habis masuk kamar mandi, saya keluar dari kamar mandi, suami saya masuk nih. Yang, kenapa sih yang? Saya nanya sama suami saya, yang kenapa sih yang? Kamu kalau sama tuh Blackie-mu, wajahmu cerah. Guyang-guyu, mesam-mesem. Tapi kalau sama aku ini ya kayak duit cemban, untel-untel. Suami saya dengan enteng jawab, saya bilang gini, ya iyalah karena kamu nyatean. Tapi Blackie-ku tuh aku ngomong apa aja dituruti. Aku bilang, ayo berdiri, salam, sini lari. Dia lari, gak kayak kamu nak dikasih perintah bantah terus. Wih, kaget saya saudara. Kurang ajar aku dipadake Blackie ini dia. Batin hatiku gini loh saudara. Iya wae Blackie kire. Coba bisa ngomong dia pasti bilang moh capek gitu kan. Ya saya bantah lah. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini sama saya. Kamu mau gak? Tuh loh suamimu itu sayang sama Blackie-nya. Ya. Dilos-los harusnya yang dibelai-belai itu kepala kamu. Yang disayang-sayang kamu. Bukan Blackie-nya. Wah Roh Kudus itu pinter banget saudara. Menimbulkan cemburuku sama si Blackie. Iya ya. Harusnya dia belai aku ya.
Nggak boleh si Bleki ya. Terus Tuhan bilang, mau nggak? Ya mau Tuhan. Ya sudah, sekarang kamu harus jadi Blekinya dia. Maksudmu Roh Kudus? Ya kamu kalau disuruh apa aja nurut kayak Bleki. Suruh berdiri, berdiri. Suruh lari, lari. Suruh apa aja nurut. Kan karena dia kemarin bilang kamu batahan. Tapi Blekimu tuh nurut. Iya ya. Akhirnya saya renungkan beberapa saat, beberapa hari. Akhirnya saya sambil ngambil keputusan. Oke Tuhan, aku rebut cinta suamiku dan beliannya dari Bleki ke saya. Jadi siap hari ini jalanin perintah. Benar saudara, pulang sekolah. Yang aku pulang, suami saya langsung bilang gini, yang ambilin minum ya. Yes bos. Semangat ini, masih semangat. Yes bos. Saya lari, saya ambilin minum, saya kasih ke dia. Dan setelah sampai ke tempat dia minum, saya mau duduk ke sebelahnya dia di sofa. Ketika saya kasih pantatku baru mau tak taruh. Dia bilang, yang kupasin mangga yang. Yes bos. Masih semangat. Saya kupasin mangga. Habis kupasin mangga, nih yang mangganya. Saya mikir, aku mau duduk berdua di sofa makan mangga bareng. Baru mau gini, yang ambilin koran yang. Waduh batin hatiku kurang ajar banget. Aku turuti sekali kok aku tuh diperintah terus. Kapan ini selesainya ini? Wah, saya sudah enggak yes bosnya enggak panjang. Yes bos. Saya ambilin koran. Tapi lagi saya ngambil koran baru mau jalan ke tempat dia. Pembantu saya berkata, Pak ada tamu cariin bapak. Wih saya seneng saudara langsung saya kabur masuk kamar gak mau keluar lagi. Kenapa kalau deket sama dia penuh dengan perintah. Diperintah sekali dituruti, 2 kali turuti, 3 kali. Perintahnya gak berhenti. Saya sudah mandi, sudah apa saya gak mau keluar dari kamar. Malamnya yang kakiku capek pijeti yang. Lu disek kawin ora janggu perjanjian tadi tukang pijetmu. Sekarang aku suruh jadi tukang pijetmu. Saya gini. Tapi ingat Roh Kudus ingetin. Tuh katanya mau jadi kayak Blekinya. Ya udahlah ya yang sambil ngantuk tak pijeti kakinya. Udah saudara sambil tidur. Saya ngikutin dia. Saya ikuti dari hari ke hari. Saya nggak tahu berapa lama saya belajar ngelawan dagingku. Nyangkal diri pikul salib. Saya ngelawan. Saya kepengen tahu sampai di mana kebenaran firman. Katanya tanpa perkataan seorang istri akan memenangkan suaminya. Ya kan? Saya coba ini saya praktek. Saya jalani kira-kira berapa bulan ya, setengah tahunan ya. Saudara saya tidur. Saya lagi tidur tiba-tiba. Kepalaku tuh ada yang belai-belai saudara. Dan ada hidung yang nyiumi pipiku. Dan aku tahu ini aku gak ada di dunia lain. Pasti yang nyiumin aku bukan kirenya dia. Dari baunya aku tahu ini pasti baunya suamiku gitu. Tapi saya sengaja gak mau melek. Kenapa? Aku gak mau kasih sayang dia berhenti dari saya. Tapi dari situ saya ngerti. Ternyata ketika saya tidak bantah. Saya tidak ngelawan suamiku. Ternyata suamiku tuh sayang banget sama saya. Memang dia punya tampang security. Tapi hatinya Hello Kitty banget. Oh luar biasa saudara. Saya membuktikan benar tanpa perkataan. Ketika saya mulai tunduk sama suami. Saya melihat kebenaran firman. Jadi suamiku itu sampai sejak hari itu sampai mau meninggal. Suami saya itu sayang sekali sama saya. Ya, saya gak pernah minta apa-apa sama dia. Nanti tiba-tiba dia pulang, dia kasih saya cincin. Nanti satu kali lagi apa, dia pulang, dia beliin aku gelang, aku dibeliin kalung dan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita nggak pernah praktek, kita nggak pernah membuktikan kebenaran firman itu. Betul? Kok diem? Istri-istri gimana?
Mau belajar tunduk sama suami ya? Aduh ibu-ibu, rugi loh kalau enggak. Ayo belajar. Karena kalau Anda menghina firman, Anda tidak pernah percaya bahwa firman itu punya kekuatan merubah yang tidak ada menjadi ada. Bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang ada pun bisa diubah menjadi yang terbaik buat kita. Anda rugi. Oke? Amsal 13, ayat 13. Enggak yakin, masih semua diem Pak Billy. Belum ada yang mau. Masih menghina firman ya, mau ngeremehin firman ya. Anda akan terima akibatnya. Oke. Amsal 13, ayat yang ke-13. Baca bersama. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang taat kepada perintah, dia akan terima balasan. Kalau Anda meremehkan firman, Anda akan menanggung akibatnya. Satu kali saya di Australia. Ketika saya di Australia, saya lagi mau naik mobil. Ya, karena mataku ini buta. Dan saya ini buta udah 32 tahun. Jadi ketika mau naik mobil, saya cari pegangannya. Karena saya naik Land Cruiser tuh ya. Saya cari pegangannya enggak ketemu. Saya pegangan besi di pintu depan sama pintu tengah. Saya pegang begini. Lagi megang pintu itu, saudara, itu supirnya masuk. Pintunya dijebret, jebret, kerak, dikunci saudara. Wah saya teriak saudara, wah saya teriak. Ketika saya teriak, aku dimarahin sama suamiku. Heh, kamu ini loh kok teriak-teriak. Dia nggak ngeliat kalau 3 tanganku ini kecepet. Saya sudah bercucuran air mata, saya diseneni. Masih diamuk saudara. Adik saya dari jauh ngelihat suaraku ini kan kayak beledek tuh saudara. Ketika saya teriak, adik saya kaget. Kenapa tuh Elis teriak? Tumben. Ketika dia lihat dari jauh, dia ngelihat tangan saya itu kecepet saudara. Dia suruh suaminya lari, gue dor pintunya, buka. Suami saya masih bingung. Kenapa? Tangannya Elis kecepet. Begitu dibuka, ini tangan saya ini udah biru semua saudara. Terus ini dagingnya udah ngelokop. Ngelokop itu udah kebuka. Kelihatan tulangnya. Saudara, di situ suamiku lagi pucet. Ya, dia pucet lihat tanganku ini 3 ini. Udah gak karuan saudara. Saya cuman ngucap syukur sambil itu. Wah terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Aku ngucap syukur Tuhan. Padahal air mataku ini berlinangan. Udah gak ketahan. Terus adik saya dan suami saya bilang, yang yuk ke rumah sakit. Enggak ada waktunya. Karena saya ditunggu untuk acara ulang tahun anak 17 tahunan di Melbourne. Saudara, saya sambil pegang tangan saya cuman ngucap syukur. Tuhan terima kasih, aku ngucap syukur Tuhan. Aku ngucap syukur Tuhan. Oleh bilur-bilurmu tanganku sembuh Tuhan. Tuhan terima kasih. Singkat cerita sampai di tempat pertemuan, saya dijemput sama orang. Begitu turun dari mobil saya langsung digandeng naik ke mimbar saudara. Saya naik mimbar itu dengan tangan saya itu masih biru semua. Saya terima mic itu dengan tangan kiri saya gemeter saudara. Tangan saya itu masih gemeter saudara. Kenapa? Sambil nahan sakitnya ini saya berdoa. Saya berdoa sambil ngucap syukur saudara, nahan sakit ini saudara. Ketika saya berdoa dengan iman, saya nggak ngerti. Tangan saya rasa sakitnya hilang. Tapi masih biru semua. Dan kulitnya masih ngelupas, dagingnya ini buka. Dari situ orang baru lihat kalau tangan saya itu luka. Saudara, tapi sudah nggak ada rasa sakit. 3 hari kemudian lukanya udah mulai nutup. Tapi birunya masih ada. Dan setelah beberapa minggu birunya hilang. Tapi kalau Anda pegang tangan saya, ini tulangnya siksak letter S.
Tapi sekarang Anda boleh pegang jari saya. Ada bekasnya enggak? Enggak ada. Kenapa? Yesusku hebat. Yesusku hebat. Yesus. Nah wes. Saya ngeliat ini loh, Yesusku ajaib. Ketika kita bisa mengucap syukur, firman itu bisa membuat keadaan kita pulih kembali. Tinggal Anda mau nggak nurut perintah Tuhan. Ketika Anda mau nurut perintah Tuhan, Anda akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Masih mau nurut perintah Tuhan? Iso ra iso kudu? Iso ra iso kudu? Iso apa? Hah? Iso ngucap syukur. Amin. Yuk sama saya. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang. Percaya nggak? Saudara, satu kali karena saya digandeng orang lagi besuk, saya udah bilang gini, saya gandeng kamu, tapi orang yang tak gandeng gini, enggak. Aku yang gandeng kamu. Aku nggak bisa kalau jalan begitu. Aku yang gandeng kamu. Dia nggak mau. Dia mintanya bergandengan tangan. Bin, sini Bin. Nah, maunya bergandengan tangan. Nggak mau gandengan sama nurut saya yang buta. Dia maunya gini. Sini, nih. Maunya gini, bergandengan tangan begini. Lah kalau digandengan tangan begini, saya bisa tahu dari mana. Lis, depanmu ada tong sampah. Lah aku ketok rasa mbok kandani. Aku bisa lihat tong sampah sendiri. Lis, naik Lis. Naik seberapa kan aku nggak tahu. Tapi beda kalau gandengannya begini. Nih, tangan saya kena badannya dia. Dia naik berapa tingginya aku tahu. Dia turun berapa dalamnya saya tahu. Dia miring ada tong sampah, dia jalan miring, aku bisa ke belakangnya dia. Saya bisa sembunyi di belakangnya dia. Saya sudah bilang aku gandeng kamu gini, dia nggak mau. Dia maunya begini, bergandengan tangan. Singkat cerita dah. Udah nih, dia bilang gini, kita mau nyebrang ya. Nanti kalau aku bilang ya, kamu berjalan, berarti tuh lampunya merah, kita langsung nyebrang. Oke, dia sudah saudara, dia bilang, ya Lis, jalan. Saya jalannya lebih cepat dari dia saudara. Saya nggak tahu tuh di jalan raya, di depan saya ada sepeda motor yang lagi jalan. Tak tubruk saudara. Saya nubruk sepeda motornya jatuh, saya tengkurap di atas sepeda motornya. Di jalan raya saudara. Wah dia baru kebingungan. Kaki saya kena knalpot saudara. Ketika kaki saya kena knalpot saudara, saya ditolongin dia. Sudah tahu kena knalpot melepuh loh saudara. Masih dia baik hati dengan tangannya dia yang pakai cincin. Kakiku diusap. Sakit ya Lis, jeruet. Itu cincinnya dia tuh kayak ngorek kulitku. Itu daging saya ngelokop saudara. Jadi itu kelihatan tulang kaki. Wah sakitnya ampun saudara. Udah sakit sampai seberang ditolongin orang yang punya warung. Kapas dikasih minyak tanah.
ditempelin ku kakiku. Wah, saudara saya gedruk-gedruk. Tahu tak? Kayak ketoprak gedruk-gedruk. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Tetap sakit. Saya lepas itu, saya buang itu. Kapas yang ada minyak tanahnya. Saya pulang. Badan saya sudah gemeteran saudara. Badan saya sudah gemetar, panas, dingin, infeksi udahan. Suamiku marah. Makanya tak kasih tahu. Kalau aku ndak bisa nganter kamu besuk, kamu jangan besuk. Karena orang yang gandeng kamu tuh belum tentu bisa. Udah sakit jomelin lagi ya. Ya tapi udah. Saudara, di rumah saya nggak punya persiapan obat. Itu tengah malam lagi, udah jam 11 malam. Tahun itu belum ada klinika 24 segala. Akhirnya saya tuh selimut ya, tutup badan saya dengan selimut. Saya cuman berkata, Tuhan tolong aku ngucap syukur Tuhan. Aku ngucap syukur Tuhan, oleh bilur-Mu aku sembuh Tuhan. Oleh bilur-Mu Tuhan Yesus aku sembuh. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Aku ngampuni itu temenku. Saya tak kandani orang ngandel sama aku. Dablek kayak Tuhan. Udah tak ampuni, saya ampuni. Saya nggak pernah tahu loh, saya ketiduran. Dalam kondisi saya ngucap syukur itu saya tertidur. Bangun-bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya bangun, saya cari. Di mana kakiku yang sakit? Hilang. Kakiku sembuh, lukanya udah kering. Dan besok paginya ketika teman-teman saya lihat semua bilang begini, kakimu pasti cacat. Karena ini gak mungkin bisa sembuh. Apa yang dikatakan manusia tidak mungkin. Buat Tuhan Yesus semua mungkin terjadi. Kalau Anda nanti lihat kaki saya, Anda lihat tidak ada bekas sama sekali. Semua bersih, mulus seperti sedia kala. Yesusku keren. Amin. Makanya ngadepi apapun harusnya ngomong apa? Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Iso ora toh? Nggak bisa ya? Saya dengarnya gini. Ora iso, ora iso, ora iso. Loh, gini loh kata-katanya. Iso, ora iso, kudu iso. Bisa nggak bisa, harus bisa, pengertiannya gitu. Orang Jakarta, belajar bahasa Jawa. Yuk, iso, ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Kuwi nopo to kuwi? Karepe dhewe. Itu setan gak suka tuh. Orang kita baru bilang iso, iso, kudu iso kok ya. Malah dia yang konslet. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya berpegang kepada perintah. Bisa gak bisa, harus bisa. Gak bisa gak. Harus. Apa saudara? Itu tandanya Anda dan saya cinta Yesus. Kita lihat. Jangan Anda berkata itu kan perjanjian lama Bu Elizabeth. Lihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 21. Kita baca bersama. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan apa saudara? Barang siapa apa? Bukan memegang janji kan? Yesus sendiri berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku. Terus? Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Nah, terus? Dan aku pun akan mengasihi dia. Terus? Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita nggak mau jadi pelaku firman,
Kalau Anda hidup tidak berpegang kepada perintah, Anda tidak akan ngalami Yesus. Kalau Anda nggak ngalami Yesus, Anda punya cerita tentang Tuhan nggak? Enggak. Harus. Cinta Yesus itu bukan menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat bilang ini, bal, gombal, bal, gombal. Ya kan? Tapi kalau Anda benar cinta Yesus, bukan cuma nyanyi. Tapi pegang perintah. Dan melakukan perintah itu. Maka Bapa akan mengasihi kita, Yesus akan mengasihi kita, dan Yesus akan menyatakan diri kepada kita. Orang Kristen itu perlu, sangat perlu Yesus menyatakan diri buat kita. Kalau Yesus menyatakan diri buat kita, apa katanya? Beres kabeh. Kita boleh punya masalah apapun. Selama Yesus menyertai kita, kalau ada Tuhan Yesus, beres? Betul. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Loh, sudah bisa? Nyanyi sama saya ya. Yuk. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Kok tepuk tangan toh? Nggak bisa nyanyi. Kasihan loh kalian itu ndak iso nyanyi opo-opo ki piye maksudmu? Ayo. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kap. Masalah itu tetap ada. Kita ini nggak dikatakan ikut Yesus terus imun kebal terhadap masalah. Enggak. Karena Yesus sendiri nggak pernah berkata ikut aku maka kamu akan berjalan di atas karpet merah. Enggak. Tapi Yesus berkata mau ngadepi badai, mau ngadepi gelombang, mau ngadepin apapun asal ada Yesus dalam hidup kita. Beres kabeh. Amin. Nah ketika Anda dan saya jadi pelaku firman, firman itu Yesus. Kalau Anda melakukan firman itu berarti Yesus itu ada dalam diri kita. Kalau Yesus ada dalam diri kita, beres kabeh. Sekarang ayat 23-nya diulang kembali sama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 23. Kita baca bersama 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Manunggalnya Allah sang pencipta langit dan bumi. Dengan manusia hanya bisa dalam Yesus. Agama yang lain enggak bisa. Allah tetap jauh. Tapi ketika Anda dan saya percaya Yesus, hidup menuruti firman-Nya, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan datang dan diam dalam diri kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Enggak ada yang bisa ngelawan kita. Saya tuh cuma belajar hidup nurut Tuhan. Dan saya melihat gini, lihat kebesaran Tuhan. Ya, nurut sama Tuhan. Satu kali saya di Kanada. Ketika saya di Kanada tahun 95, saya ketemu satu teman.
teman saya itu kehilangan koper. Dan Tuhan itu ngomong gini sama saya. Kasih duitmu ke temenmu itu buat beli baju. Saya sempat mikir, Tuhan uangku tinggal $200. Aku masih bayar yang lain dan aku masih berapa hari di Kanada. Terus kalau tak kasih dia, sudah akhirnya saya bilang singkat cerita, oke Tuhan, oke. Saya ambil duit saya $200. Saya kasih Pak, ini Pak ada berkat Tuhan sedikit buat Bapak beli baju. Saya pulang ke hotel, saya nggak mikir apa lagi udah. Karena dipikir pun sampai botak. Ya, nggak akan pernah dapat duit lagi. Mau duitnya tinggal 200 habis kok. Mau dipikir sampai kayak apa juga nggak tahu kan. Ya udah sudah tak serahin sudah. Besok paginya saya bangun pagi, saya lagi mandi. Kamar hotel saya diketuk orang dan bellboy-nya datang kasih envelope kartu. Udah dari siapa enggak tahu, diterima teman saya. Dan ketika saya keluar dari hotel, dari kamar mandi, saudara teman saya bilang, Lis, ini ada dapat kartu nih. Dari siapa enggak tahu. Buka aja, saya bilang itu. Buka aja, baca aja dari siapa. Ternyata di kartu itu ada ucapan terima kasih dari orang yang aku nggak kenal sampai hari ini juga aku nggak tahu siapa. Tapi di dalam kartu itu ada $1.000 US. Coba Anda nggak tidur semalaman, mikir bisa nggak 200 jadi 1.000 dalam semalam? Bim salah bim. Nggak ada. Dan jangan berpikir begitu. Saya ngelihat Tuhan Yesus itu bisa melakukan apapun. Loh ini aku belum khotbah apa-apa kok sehabis toh jamku. Gimana Pak Billy? Selesai atau pulang Pak? Lanjut. Ibu bertanggung jawab loh ya. Lanjut ya. Oke nggak apa-apa. Yuk dikit. Kenapa Anda dan saya tidak berani mengikuti perintah Tuhan? Yuk kita cepet aja ya. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 160. Atau 60. Mazmur 119 ayat ayat 160 kita baca bersama. 2, 3. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi saudara tahu, sebentar jangan ditutup itu ayat ya. Dengerin, saya kalau khotbah saya berdasarkan firman. Kenapa saya suruh baca Alkitab dulu? Supaya Anda tahu. Perkataan firman yang keluar dari mulut saya itu ada ditulis. Dasarnya perkataan firman itu kebenaran. Kalau seorang memotivasi kita, dasar omongannya apa? Dasar perkataannya dia tuh apa? Tapi kalau dasarnya itu firman, Anda dan saya nggak perlu ragu-ragu. Kenapa? Karena dasar firman itu adalah kebenaran. Dan keberlakunya hukum dan keadilannya bukan 5-10 tahun tapi untuk selamanya. Saya ini dulu bekas guru, saya tiap tahun mesti ngalami upgrading. Namanya pembaharuan. Seminar pembaharuan. Perubahan dari ilmu jiwa, ilmu pendidikan. Tiap tahun itu berubah terus gak pernah ada yang kekal. Sekarang ilmu kedokteran. Di tahun 90-an ilmu kedokteran mengatakan makan lemak daging sapi itu baik. Babi itu jahat. Tapi masuk tahun 2000 ilmu kedokteran menyatakan lemak dari daging sapi itu lebih jahat daripada daging babi. Betul? Nanti akan berubah lagi. Tak kasih tahu nanti akan berubah lagi. Lah Anda manoto dunia ngomong, pusing kepalamu. Enak nih lo ngikutin nih lo firman yang kamu baca. Itu berlakunya untuk selama-lamanya. Bukan 5-10 tahun, selama-lamanya. Jadi Anda punya masalah apapun, jawabannya cuma Yesus, cuma firman. Dan firman ini mau teknologi maju sepesat apapun, masalahmu jawabannya cuma firman. Enggak pernah berubah. Oke? Itu sebabnya Anda harus berani
Mazmur 119 tadi ayat 151. Maka kalau sudah tahu firman itu dasarnya kebenaran. Anda jangan ragu-ragu. Ikutin aja. Yuk. 151. Kita baca bersama 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Perintahnya Tuhan itu benar. Kalau bilang benar, bukan bohong. Bukan tipuan. Bukan dusta. Tapi kebenaran. Anda harus berani nurut sama perintah Tuhan. Lebih daripada Anda nurut sama itu orang-orang pintar di luar itu. Yang gak jelas. Tapi kalau firman ini jelas. Ya dan amin. Ya, karena dasar firman ini adalah kebenaran. Maka Anda dan saya tidak boleh takut untuk mengikuti perintah Tuhan. Lakukan perintahnya. Maka Anda akan tahu Yesusmu bukan pendusta. Yesusmu bukan pembohong. Tapi dia Allah yang benar. Berapa lagi ya? Kenapa kita nggak boleh takut sama perintah Tuhan? Kenapa saudara? Kita nggak perlu takut sama firman. Karena dasar perintah Tuhan itu adalah firman kebenaran. Maka perintahnya itu ajaib. Ketika Anda jalani, pasti terjadi pertolongan Tuhan. Saya mau cerita begini. Ini tentang keuangan ya. Nanti Anda lihat sendiri dah di Metro TV. Aku sebetulnya mau tayangi tapi gak sempat, waktunya gak ada. Cuman saya mau cerita begini. Ketika saya jalani perintah Tuhan untuk melakukan, mementaskan desa dari kemiskinan. Kalau pakai otak manusia, saya nggak akan berani. Kenapa? Saya ini hamba Tuhan yang nggak punya gaji. Aku nggak punya gaji. Siapa yang bayar saya? Nggak ada. Nggak ada supporter di belakang saya. Nggak. Saya nggak punya jemaat. Tapi saya harus mementaskan desa itu dari kemiskinan. Mementaskan orang dari kemiskinan itu butuh duit banyak. Karena menolong dari hulu sampai ke hilir. Itu kalau pakai pikiran saya, mungkin hari ini saya nggak akan apa-apa melongo, bengong. Tapi saya hanya nurut sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bisa cukupkan semua kebutuhan itu. Saya bisa bangun 1.300 sumur di desa itu. Saya bisa bangun jembatan. Saya bisa bangun gedung balai pelatihan kerja. Saya bisa buat penangkaran burung Tito Alba atau burung hantu. Saya bisa ini dan itu. Kalau dipikir saudara, itu gimana? Anda enggak pernah mudeng. Tapi Tuhan itu mudeng banget. Tuhan itu tahu sekali apa yang dia harus kerjakan. Oke? Satu kali ketika saya sudah mulai garap, sudah mulai oke. Tiba-tiba saya dilaporkan ke kabupaten. Ya, dilaporkan ke kabupaten, saya dipanggil bupati. Saya ketemu dengan Pak Bupati. Lalu apa yang dilaporkan ditinjau oleh Pak Bupati dengan ajudannya ke desa. Ternyata apa yang dikatakan mereka itu nggak ada buktinya. Tapi ketika Pak Bupati meninjau ke lapangan, Pak Bupati itu melihat, ini desa yang tertinggal, yang miskin kok sekarang jadi bagus. Yang dulunya nggak pernah bisa panen, sekarang kok panen. Itu kan? Akhirnya Bupati turunkan dana 2 ember untuk bantu saya bangun jalan. Gimana? Mau marah sama mereka yang ngelaporin? Kalau sampai kita marah sampai ngelaporin, kita yang orang Jerman bilang goblok lu. Iya kan? Lu bodoh banget. Kita harus tahu Roma 8:28 Allah ikut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Kita nggak ngerti cara Tuhan memberkati loh. Tuhan bisa pakai yang begituan. Ya.
Saudara, saya sama teman-teman yang Kristen ini aku dihina, diketawain. Hehehe, mana bisa kamu ngerjain itu? Siapa yang mau? Nggak ngasih duit, nggak bantu saya, tapi bantu mentertawakan saya. Tapi saya bahagia, saya nggak marah. Saya nggak sakit hati sama teman-teman saya. Tapi saya belajar bersyukur. Dan hari ini semua teman saya melihat Yesusku hidup. Dan semua teman saya berkata, sudah sama kamu, mulut kita semua udah dibungkam. Kami nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena apapun yang kamu percayai, yang kamu lakukan, ternyata benar. Saudara, ketika saya dilaporkan ke kabupaten, nggak kena, saya dimasukin, dilaporin ke provinsi. Saya dipanggil sama Pak Gub. Saya berkata, silakan Bapak tinjau aja lokasi. Dan Pak Gub datang ke desa itu dengan membawa 1.600 lurah dan camat se-Jawa Tengah. Masuk ke desa itu. Setelah melihat kondisi desa itu berubah, Pak Gub ketok palu menyatakan desa Telogoweru menjadi desa wisata edukasi percontohan. Amin. Dari provinsi keluarkan dana 3 ember untuk bantuin saya buat jalan lebih gede. Sekarang bis gede-gede bisa masuk ke desa itu. Itu cara Tuhan. Kalau kita ini ngeresponinya masalah ini salah, responi persoalan masalah dengan keliru, ya kita nggak ngelihat Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah, kita meresponinya menurut perintah Tuhan, maka Anda akan melihat Yesusku hebat, Yesusku keren. Di dalam Yesus ku pasti, yang keras dong, segala dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti. Kalau saya dikit-dikit butuh uang, cari orang kaya, cari konglomerat, aku nggak bisa bilang Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Amin. Yang lapar dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Yesus ku pasti. Amin. Jadi kalau mau ngelihat Yesus keren. Kalau Anda nggak ngalami, rugi. Mumpung masih hidup di dunia, lakukan perintahnya. Terakhir beneran ini. Satu ya Pak. Gak apa-apa kalau mau dengar kesaksian saya banyak. Ya udah baca bukunya. Sendiri karepmu, sukamu. Mau dari e-book, mau dari mana terserah. Saya mau cerita begini. Berapa tahun yang lalu ada orang pinjam uang sama saya. Ya. Dengan perjanjian dia akan bayar saya seperti apa barang yang dipinjam dia. Singkat cerita 5 tahun sudah lewat. Pekerjaannya dia berhasil. Dia bisa keliling dunia, bisa ke Amerika, ke Eropa, dia jalan-jalan kemana. Tapi dia ngangsur saya tuh enggak pernah nambah. Sampai genep tahun kemarin. Tahun kemarin saya ngomong sama dia. Ini harga emas sudah tinggi. Kamu enggak nututi loh. Mendingan kamu enggak usah jalan-jalan. Karena setiap kali kamu jalan-jalan kamu bisa beli paling enggak 1 on. Itu ya. Singkat cerita bulan Agustus dia datang ke tempat saya dibayar uang tunai. Ketika saya beliin lagi enggak nututi. Saya rugi 0,5 kilo. Saudara, jengkel enggak? Kok diem? Jujur, jengkel enggak? Ya jengkel lah, yang untung dia yang suruh rugi kita. Dia enggak ngasih bunga, dia enggak ngasih apa-apa.
apa? Ya, udah ditolongin orang. Tapi saya ngomong gini sama anak saya. Gak apa-apa Vin, mati gak bawa apa-apa. Mati gak bawa apa-apa. Udah, mami ikhlasin, relain. Singkat cerita saudara, setiap hari cuma ngampuni. Mengampuni, memberkati, mengampuni, memberkati. Ayatnya nanti lihat video yang tadi pagi. Direkam Pak tadi pagi? Direkam ya, nanti cari. Saya cuma ngampuni, saya memberkati, saya ngampuni, saya memberkati. Singkat cerita bulan Oktober aku udah plong. Lega. Saya nggak marah sama sekali, kecewa sedikit pun enggak. Saya ketemu dia, aku bisa senyum, aku bisa tetap ngomong dengan ramah. Singkat cerita. Bulan, apa ini? Ini kan September. Bulan 3. Tiba-tiba ada orang yang sudah 10 tahun gak ketemu sama saya. Dia datang ke Semarang. Saya lagi ngisi kebaktian di Madiun. Di Jawa Tengah ya, di kota kecil di Madiun. Saya bilang, saya pulang nanti malam 10:30 malam baru sampai rumah. Singkat cerita dia bilang oke, dia nginep di hotel, dia ngejak saya breakfast pagi. Saya datang ke hotel breakfast pagi sama dia. Dan saudara, ketika breakfast pagi, dia bilang, Bu, setelah ini saya langsung pulang. Karena tujuan saya ke Semarang cuma cari ibu. Dan ketika dia mau pulang, dia kasih sama saya emas setengah kilo yang aku bilang. Dikembaliin sama Tuhan. Itu gak berhenti sampai di situ saudara. Sejak dari bulan Maret itu saya terima berkat. Anak saya, Mami, dengkol itu lutut ya. Lututku ini gemeter. Kenapa? Mami dikasih berkat. Lo mau dikasih berkat tok, lutut gemeter. Ngapain? Karena nolnya banyak sekali gemelundung katanya dia. Saya dapat berkat. Ember. Itu gak berhenti di situ. Saya masih dapat lagi. Dan saudara, saya gak pernah ngerti, saya gak mikir. Bulan Maret, Mei, saya pergi ke Jatibarang, perbatasan Brebes sama Cirebon. Saya kebaktian di situ. Adik saya bilang, nih mobil Alphardmu udah tua, udah 18 tahun. Kamu udah kepengen ganti? Enggak, udah tua loh, biar tua. Tapi nggak pernah ngerepotin aku ini mobil. Masih ngantar saya Semarang, Jakarta, Semarang, Surabaya, keliling kota. Ya, nggak pernah rewel, nggak masalah. Dari Jatibarang, saudara, saya pulang ke Semarang. Harusnya dari Jatibarang saya langsung Jakarta. Karena saya ada pelayanan. Tapi saya pulang dulu karena ada doa. Dengan pendoa syafaat di kota Semarang, 200 pendeta. 200 pendoa kita ngumpul dari bermacam gereja berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara. Saudara, apa yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah timbul di dalam hati, dan gak pernah didengar telinga, semua disediakan Tuhan. Saya dapat kiriman mobil listrik, mobil Densa, baru Grace. Padahal saya gak punya jemaat, aku gak pernah jadi pendeta. Tapi dengan aku mengasihi Tuhan melakukan firman-Nya, berkat-Nya mengejar kehidupanku. Amin. Sehingga saya ngalami apa yang dikatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Bagi siapa? Nah ya wes. Untuk terima berkat Anda gak perlu jadi pendeta dulu. Untuk terima berkat Anda gak perlu jadi gembala sidang dulu. Jadi jangan rebutan jadi gembala sidang ya. Jadi pelaku firman. Jadilah orang-orang yang mengasihi Yesus. Maka Anda akan mengenapkan apa yang gak dilihat mata. Yang gak timbul dalam hati.
enggak di pikiran kita, enggak didengar telinga. Semua yang disediakan Tuhan itu kita akan nikmati bersama. Amin. Jadi mau mengasihi Tuhan Yesus enggak? Jawab yang keras dong, serius. Mau mengasihi Tuhan Yesus enggak? Kalau mengasihi Tuhan Yesus gimana? Pegang perintah dan melakukannya. Iso ora iso kudu tutup Alkitabnya. Bangkit yuk. Sama saya. Katakan sama temanmu di sebelah. Atau istrimu atau suamimu apa anakmu. Mulai hari ini. Iso ora iso kudu iso. Bisa apa? Ngampuni. Bisa ngucap syukur. Bisa bersuka cita. Dalam kondisi apapun. Tuh yang sana suaranya keras loh bapak-bapak. Ya, amin ya Pak. Iso ora iso. Kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah. Bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sebentar. Dramanya aja gandul toh. Ikuti itu pianonya anakku aja yuk. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Ngomong sebelah. Iso ora iso, kudu iso. Iso apa? Ngucap syukur. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, amin. Ku pasti menang. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, kau pasti bisa. Amin. Segala perkara. Yes. Amin. Di dalam Yesus, kau pasti sambil tutup mata katakan, Yesusku hebat. Yes. Yesusku yes. Di dalam Yesus, amin. Ku pasti bisa segala perkara. Amin. Dapat ku tangguh. Ya Jesus. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yes. Kira para basu. Jesus.
Sebab dia keren, dia ajaib, dia dahsyat, dia besar. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau dahsyat. Yesus, kau keren. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, oh rababa, korababa, 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 sherababa, sherababa. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh rababa, oh rababa, oh rababa, oh rababa, sherebaba, sherebaba. Mari Roh Kudus, Engkau pelawat umat-Mu. Kerjakan di dalam kami kemauan untuk kami mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kirabasyataka. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Jesus, haleluya. Yesusku hebat. Yesusku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, Pak Billy. Yesus, ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus. Ku pasti menang di dalam Yesus. Ku pasti menang di dalam Yesus. Apa saudara? Pasti menang.